Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah penelitian pendidikan, yaitu mengenai salah satu model pengembangan penelitian. Di sini saya mengambil model pengembangan Azure. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arlina Putri Rahayu dengan NIM A5102000047 dari kelas 4G. Di sini terdapat pengertian model Azure. Model Azure adalah pedoman langkah-langkah perencanaan untuk memilih dan memanfaatkan media. Model ini melibatkan antara peserta didik, materi, dan bentuk media. Menurut pribadi 2010, model Azure merupakan model desain sistem pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran yang bersifat individual maupun klasikal. Model Azure ini memastikan pengembangan pembelajaran untuk membantu guru, mengatur proses belajar, dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selanjutnya, ilustrasi langkah-langkah model pengembangan Azure. Di sini memiliki 6 langkah. Yang pertama yaitu A. Analisis learner, analisis pelajar atau analisis peserta didik. Yang kedua, S. Set objektif, menyatakan objektif atau menyatakan tujuan. Yang ketiga, S. Select method, media, and material, pilih strategi, media, dan materi. Kemudian U. Utilize media and material, menggunakan media dan materi. Selanjutnya R. Require learner participation, dorong penglibatan pelajar. Langkah yang terakhir yaitu E. Evaluate and revise, nilai dan revisi. Selanjutnya penjelasan setiap langkah model Azure. Langkah pertama tadi analisis peserta didik. Artinya, dalam merencanakan pelajaran adalah mengidentifikasi, menganalisis karakteristik peserta didik yang terbukti terkait dengan hasil belajar. Analisis pelajar meliputi 3 faktor kunci dari diri pelajar yang meliputi 1. Karakteristik umum pelajar. Artinya, siswa dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial ekonomi serta etnik. Yang kedua yaitu kompetensi masuk khusus, pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang topik. Artinya, hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran agar penyampaian materi pelajaran dapat diserap dengan optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Pastinya setiap peserta didik memiliki gaya belajar tersendiri, memiliki gaya belajar berbeda-beda. Terdapat 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama 1. Gaya belajar visual atau gaya belajar melihat. Kemudian gaya belajar audio dengan mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, melakukan atau mempraktekkan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan tujuan. Menyatakan standar dan tujuan pembelajaran sespesifik mungkin. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat, yaitu pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran. Dasar dalam penilaian pembelajaran ini menunjukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang berbasis ABCD, artinya A itu audiens, peserta didik atau siswa. B itu behavior, perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Kemudian yang C, condition, situasi kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. D, degree, persyaratan, khusus atau kriteria yang dirumuskan baku sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Kriteria ini biasanya menggunakan kata-kata seperti dengan benar, dengan tepat, dengan percaya diri, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran dan perbedaan individu.
Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau memahami sebuah materi yang diberikan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pilih strategi media dan materi. Sekarang membangun jembatan antara strategi media pembelajaran yang sesuai dan materi untuk mencapai tujuan. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif yaitu memilih strategi pembelajaran. Beberapa metode yang dianjurkan untuk digunakan ialah menurut Dewi Salma, Prawira Dilaga tahun 2007. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu belajar berbasis masalah, problem based learning. Artinya, metode belajar berbasis masalah melatih ketajaman pola pikir metakognitif, yakni kemampuan strategis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, belajar project based learning. Belajar proyek adalah metode yang melatih kemampuan siswa untuk melaksanakan suatu kegiatan di lapangan. Yang ketiga, belajar kolaboratif. Artinya, siswa ditekankan agar mampu berlatih menjadi pimpinan dan membina koordinasi antar teman sekelasnya. Kemudian, langkah yang kedua itu memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Menurut Leslie J. Briges dalam Sanjaya 2008 menyatakan bahwa media adalah alat untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Gerlach, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang lainnya yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bentuk media seperti gambar, teks, video, maupun lainnya. Peran media pembelajaran menurut Maldino yaitu memilih, mengubah, dan merancang materi. Memilih materi yang tersedia, melibatkan spesialis teknologi atau media, mengubah materi yang ada, dan merancang materi baru. Langkah yang keempat dalam model Esur yaitu gunakan media dan materi. Dalam langkah ini terdapat proses 5P. Yang pertama, pratinjau teknologi, media, dan materi, atau preview the technology, media, and material. Review materi, yaitu guru harus melihat dulu materi sebelum menyampaikannya dalam kelas, dan selama proses pembelajaran, guru harus menentukan materi yang tepat untuk siswa dan memperhatikan tujuannya. Yang kedua, mempersiapkan teknologi, media, dan material. Prepare the technology, media, and material. Menyiapkan bahan terlebih dahulu. Guru harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik. Guru maupun pendidik harus menentukan urutan materi dan penggunaan media. Guru harus menggunakan media terlebih dahulu untuk memastikan keadaan medianya. Yang ketiga, persiapkan lingkungan. Prepare the environment. Siapkan lingkungannya. Guru atau pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, persiapkan siswa, prepare the learners. Menyiapkan peserta didik, memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Guru harus menjelaskan bagaimana cara agar siswa dapat memperoleh informasi dan cara mengevaluasi materinya. Yang kelima yaitu memberikan pengalaman belajar, provide the learning experience. Memberikan pengalaman belajar. Jadi mengajar dan belajar harus menjadi pengalaman. Sebagai guru kita dapat memberikan pengalaman belajar seperti presentasi di depan kelas, berdiskusi, berkelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu dorong penglibatan pelajar. Pengajaran harus membutuhkan keterlibatan mental aktif siswa. Sediakan aktivitas yang memungkinkan mereka mempraktikkan pengetahuan atau keterampilan baru dan menerima umpan balik atas upaya mereka sebelum dinilai secara formal. Latihan mungkin melibatkan pemeriksaan diri siswa, instruksi dengan bantuan komputer, aktivitas internet, atau latihan kelompok. Umpan balik atau feedback dapat datang dari guru, komputer, siswa lain, atau evaluasi diri. Selanjutnya, langkah model Esur yang keenam yaitu penilaian dan revisi. Bagian ini bagian terpenting. Setelah melaksanakan pelajaran, evaluasi dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Penilaian ini tidak hanya menguji sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran,
tetapi juga menguji keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Jika ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan hasil siswa, maka perbaiki rencana pelajaran untuk menangani bidang yang menjadi perhatian. Selanjutnya, perbedaan paling menonjol dari model yang lain. Perbedaan yang paling menonjol dari model ESUP dengan model yang lainnya yaitu di model ESUP ini terdapat langkah-langkah yang merekomendasikan untuk memilih media pembelajaran, sedangkan di model lain tidak secara eksplisit pemilihan media dilakukan. Di model ESUR ini lebih banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Pada model ini, guru harus menyiratkan dalam menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Model ini diterapkan sendiri oleh guru, tetapi dalam model ini tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu dan komponen relatif banyak. Namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Selanjutnya, di model AJI, jika di model ini terdapat kelebihan, perbedaannya yaitu model ini sangatlah sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis, tetapi pada tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Kemudian model 4D, perbedaan di model ini yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Uraiannya di dalamnya tampak jelas, lengkap, dan sistematis, tetapi tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Selanjutnya, model DBR, Design Based Research, desain berbasis penelitian. Pada model ini, perbedaannya fokus pada keputusan desain dan perubahan dalam desain. Jadi model ini untuk merencanakan dan mengimplementasikan inovasi yang menekankan pendekatan iteratif untuk merancang dengan keterlibatan kerjasama yang berkelanjutan dengan praktisi. Selanjutnya model flow model. Perbedaan di model ini yaitu model dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli sehingga memiliki nilai validitas tinggi, mendorong proses inovasi model yang tiada henti, penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Namun juga memerlukan waktu yang relatif panjang dikarenakan prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Penjelasan saya cukup dan di sini terdapat daftar pustaka atau referensi yang saya ambil. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.